Aku syok tak percaya. Nafasku seakan terhenti. Semua ini berawal saat suamiku pergi dinas luar kota. Mobilku mogok, jadi aku terpaksa memakai mobilnya. Tapi saat kulihat GPS-nya, ada satu alamat tersimpan dengan nama, rumah. Anehnya, itu bukan alamat rumah kami. Karena penasaran, aku nekat pergi ke sana. Aku tak menyangka, di sebuah desa terpencil di pegunungan, sebuah rahasia besar yang disembunyikan suamiku sedang menungguku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hati-hati di jalan, Mas, ucap Lisna sambil menyerahkan tas kerja suaminya. Davin tersenyum, tapi matanya tidak. Pria itu tampak gelisah pagi ini. Lisna bisa merasakannya. Sudah seminggu ini Davin sibuk mengurus proyek besar di luar kota. Dan hari ini, ia akan berangkat lagi untuk apa yang ia sebut sebagai survei terakhir. Pasti, sayang. Davin meraih tas itu. Doakan lancar, ya. Ini demi masa depan kita juga. Lisna mengangguk, merapikan kerah ke meja Davin. Pasti. Lisna selalu doakan yang terbaik. Ia membenahi sedikit jilbab bergonya, lalu mencium punggung tangan suaminya. Davin balas mencium keningnya, tapi terasa terburu-buru. Aku berangkat. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon ibu atau telepon aku. Tapi mungkin sinyal di sana susah, kata Davin cepat. Lisna mengantarnya sampai teras. Mobil sedan hitam milik Davin sudah terparkir rapi. Davin masuk, menyalakan mesin, dan pergi. Lisna berdiri di sana sampai mobil itu hilang di tikungan jalan. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatinya, tapi ia menepisnya. Mungkin ia hanya terlalu khawatir. Keesokan harinya, Lisna bersiap untuk pergi bekerja. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan yang ia ambil untuk mengisi waktu, karena Davin selalu berkata bahwa Lisna tidak perlu bekerja keras. Ia sudah mencukupi segalanya. Tapi pagi itu, Lisna mendapat masalah. Mobil kecil miliknya tidak mau menyala. Sudah 5 kali ia mencoba, mesinnya hanya berbunyi aneh lalu mati lagi. Ya ampun, kenapa harus mogok sekarang? Keluhnya pelan. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memakai mobil Davin. Sebenarnya, Davin tidak terlalu suka jika mobilnya dipakai. Mobil itu adalah kebanggaannya. Selalu bersih, selalu wangi. Berbeda dengan mobil Lisna yang penuh dengan barang-barang seadanya. Tapi ini darurat. Lisna mengambil kunci cadangan Davin di laci ruang kerja. Ia masuk ke dalam mobil sedan hitam itu. Wangi parfum Davin yang khas segera tercium. Lisna meletakkan tasnya di kursi penumpang dan menyalakan mesin. Mobil itu menyala dengan halus. Lisna menyalakan GPS mobil. Ia tahu jalan ke kantornya, tapi menggunakan GPS sudah jadi kebiasaan untuk menghindari macet. Saat layar GPS itu menyala, Lisna hendak mengetik alamat kantornya, tapi matanya terhenti pada satu daftar alamat yang tersimpan. Ada beberapa alamat di sana. Kantor, rumah kami, rumah ibu. Semua itu wajar. Tapi ada satu alamat lagi di paling atas daftar riwayat perjalanan. Alamat itu hanya dinamai satu kata, rumah. Lisna mengerutkan kening. Itu bukan alamat rumah mereka. Jelas bukan. Alamat rumah mereka ada di bawahnya, dengan nama, rumah kami. Ini alamat lain. Dan anehnya, riwayat perjalanannya menunjukkan Davin pergi ke sana hampir setiap minggu. Bahkan 3 hari lalu, sebelum Davin katanya sibuk mengurus proyek. Jantung Lisna mulai berdebar. Rumah? Siapa ini? Kenapa Davin menamainya rumah? Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon kantornya. Halo, Mbak. Maaf, hari ini saya izin tidak masuk. Badan saya tiba-tiba tidak enak. Ucap Lisna, berbohong. Setelah panggilannya ditutup, tangannya sedikit gemetar. Ia menekan alamat, rumah, di layar GPS itu. Sebuah rute baru muncul. Perkiraan waktu tempuh, 2 jam 30 menit. Jauh sekali. Lisna menarik napas panjang. Firasat buruknya semalam kembali menguat. Apa yang disembunyikan Davin? Tanpa berpikir 2 kali, Lisna memasukkan gigi mobil dan mulai menjalankan kendaraan itu. Bukan menuju kantornya, tapi mengikuti arahan GPS menuju alamat misterius itu. Jalan raya kota yang ramai perlahan-lahan mulai berganti. Setelah 1 jam mengemudi di jalan tol,
GPS mengarahkan Lisna keluar ke jalan provinsi. Jalanan masih beraspal mulus, tapi pemandangan di kiri dan kanan mulai berganti. Bukan lagi gedung-gedung tinggi, melainkan hamparan sawah dan rumah-rumah penduduk yang lebih sederhana. Lisna mengemudi dalam diam. Pikirannya berkecamuk. Siapa yang Davin temui sejauh ini? Apakah ini rumah selingkuhannya? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Selama ini ia percaya penuh pada Davin. Pernikahan mereka baik-baik saja, setidaknya itu yang Lisna rasakan. Davin memang sering sibuk, tapi ia selalu pulang padanya. 1 jam berikutnya, perjalanan menjadi semakin sulit. GPS mengarahkannya masuk ke jalan yang lebih kecil. Aspal mulai berganti menjadi jalanan berbatu yang menanjak. Mobil sedan Davin yang mewah tampak sangat tidak cocok dengan medan ini. Lisna harus mengemudi dengan sangat hati-hati, menghindari lubang dan batu-batu besar. Pemandangan kini sepenuhnya berubah menjadi pegunungan. Di kiri dan kanannya adalah tebing dan jurang yang tertutup pepohonan rimbun. Udara menjadi lebih dingin. Lisna melihat layar ponselnya. Tidak ada sinyal sama sekali. Perasaan takut mulai menjalarinya. Ia sendirian di tempat antah berantah, mengikuti petunjuk dari mesin. Bagaimana jika ia tersesat? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada mobil ini? Tidak akan ada yang tahu ia di sini. Lisna hampir memutuskan untuk putar balik. Ini terlalu gila. Ia bisa menunggu Davin pulang dan bertanya langsung padanya. Tapi kemudian ia ingat riwayat perjalanan itu. Setiap minggu, Davin berbohong padanya. Lisna harus tahu kebenarannya. Ia menguatkan hatinya dan terus mengemudi. Jilbabnya ia rapikan, seolah sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Setelah hampir 3 jam perjalanan, jalanan berbatu itu akhirnya membawanya ke sebuah dataran yang lebih terbuka. Sebuah desa kecil yang terpencil. Rumah-rumah di sini terbuat dari kayu, tampak tua namun terawat. Hanya ada sedikit orang di jalan, dan mereka semua menatap mobilnya dengan pandangan ingin tahu. GPS terus menuntunnya melewati pusat desa yang sepi itu, lalu masuk lagi ke jalan setapak yang lebih sempit, nyaris hanya cukup untuk 1 mobil. Jalan itu dinaungi pohon-pohon besar yang membuatnya sedikit gelap. Tepat ketika Lisna merasa ini adalah akhir jalan buntu, GPS itu berbunyi dengan suara wanita yang tenang. Anda telah tiba di tujuan. Lisna menghentikan mobilnya. Jantungnya berdebar begitu kencang seakan mau melompat keluar. Di depannya berdiri sebuah gerbang kayu besar yang tampak sangat tua, namun kokoh. Di balik gerbang itu, ia bisa melihat sebuah rumah. Bukan rumah kecil, tapi sebuah rumah besar bergaya kuno, terbuat dari kayu jati yang kokoh. Dan di teras rumah itu, di atas kursi goyang, duduk seorang pria tua. Pria itu memakai baju sederhana dan peci. Ia tidak terlihat kaget melihat kedatangan mobil mewah di depan gerbangnya. Ia hanya menatap Lisna. Seolah-olah, ia sudah tahu Lisna akan datang. Pria tua itu bangkit dari kursinya, berjalan pelan, dan membuka gerbang kayu besar itu. Lisna mematikan mesin mobil. Hening. Satu-satunya suara adalah gemerisik daun dan kicau burung yang terdengar asing. Pria tua itu berdiri di samping gerbang yang sudah terbuka, menatapnya dengan tenang. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada ancaman. Hanya tatapan mata yang teduh dan dalam. Lisna menarik napas. Tangannya yang memegang gagang pintu mobil terasa dingin. Ia keluar dari mobil. Udara pegunungan yang sejuk langsung menerpa wajahnya, membuat jilbabnya sedikit berkibar. Ia merapikannya secara otomatis, sebuah kebiasaan yang ia lakukan saat gugup. Assalamualaikum, ucap Lisna pelan, suaranya nyaris bergetar. Waalaikumsalam, jawab pria tua itu. Suaranya serak namun jelas. Saya sudah menunggu Non Lisna. Jantung Lisna seakan berhenti berdetak sepersekian detik. Tubuhnya menegang. Bapak kenal saya? Pria tua itu mengangguk pelan. Lebih dari kenal, Non. Saya kenal Non Lisna sejak Non masih digendong. Ia menunjuk ke arah rumah besar itu. Mari, masuk. Tidak baik bicara di luar. Perjalanan Non pasti melelahkan. Lisna ragu. Otaknya berteriak menyuruhnya masuk ke mobil dan pergi dari tempat aneh ini. Pria ini tahu namanya. Pria ini menunggunya. Tapi Davin, suaminya, juga tahu tempat ini. Rasa penasaran untuk menguak misteri yang Davin simpan jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan langkah ragu, Lisna mengikuti pria tua itu. Ia melewati gerbang kayu dan berjalan di jalan, setapak yang terbuat dari batu-batu pipih. Halamannya sangat luas dan terawat. Rumputnya hijau, dan ada banyak pohon buah-buahan. Rumah itu sendiri sangat besar, terbuat dari kayu jati tua yang berwarna coklat gelap. Terlihat kuno,
tapi sangat kokoh dan megah dengan caranya sendiri. Mereka naik ke teras kayu, dan pria itu membukakan pintu depan yang lebar. "Silakan, Non. Anggap saja rumah sendiri." Kalimat itu terasa aneh di telinga Lisna. Bagian dalam rumah itu ternyata sangat nyaman. Perabotnya semua terbuat dari kayu, tampak berat dan mahal. Meskipun kuno, semuanya bersih sekali, seolah dirawat setiap hari. Ada aroma kayu dan teh kering yang samar-samar di udara. Pria tua itu mempersilakan Lisna duduk di sebuah kursi ukir yang nyaman di ruang tamu. "Saya Pak Jaka," katanya, akhirnya memperkenalkan diri. "Saya penjaga rumah ini." "Saya Lisna." "Tapi sepertinya Bapak sudah tahu," kata Lisna, masih merasa canggung. "Maaf, Pak Jaka. Sebenarnya, saya kesini karena saya menemukan alamat ini di GPS mobil suami saya. Namanya Davin. Apa Bapak kenal dia?" Wajah Pak Jaka sedikit mengeras saat mendengar nama Davin. "Ya, saya kenal suami Non. Dia sudah beberapa kali kesini." Dada Lisna terasa sesak. Jadi benar, Davin sering kesini. Tapi untuk apa? Pak Jaka sepertinya bisa membaca pertanyaan di wajah Lisna. "Sebelum saya jelaskan, ada yang harus Non Lisna lihat dulu." Pak Jaka berdiri dan berjalan ke sebuah lemari kayu besar di sudut ruangan. Ia membukanya, dan di dalamnya ada banyak sekali buku-buku tua dan beberapa album foto. Ia mengambil satu album yang paling tebal dan membawanya ke meja di depan Lisna. "Saya rasa," kata Pak Jaka pelan sambil membuka album itu, "Non Lisna tidak tahu banyak tentang keluarga Non dari pihak ibu." Lisna terdiam. Ibunya meninggal saat Lisna masih sangat kecil, ia bahkan nyaris tidak ingat wajahnya. Ayahnya menikah lagi tak lama kemudian, dan ibu tirinya tidak pernah suka jika ia bertanya tentang ibu kandungnya. Yang ia tahu, ibunya berasal dari keluarga miskin di desa yang jauh. Setidaknya, itu cerita ayahnya. Pak Jaka membalik halaman album. Di sana ada foto-foto hitam putih. Lalu ia berhenti di satu halaman. "Lihat ini, Non." Lisna mencondongkan tubuhnya. Foto itu sudah agak pudar, tapi masih jelas. Foto seorang pria gagah berpenampilan kaya raya, mungkin di tahun 70-an atau 80-an. Di sampingnya berdiri Pak Jaka yang tampak jauh lebih muda. Dan di gendongan pria kaya itu, ada seorang bayi perempuan. Lisna memicingkan mata. "Pria ini," kata Pak Jaka sambil menunjuk pria kaya itu, "adalah Tuan Besar. Kakek Non Lisna dari pihak ibu." Napas Lisna tercekat. "Kakek saya?" "Dan bayi ini," Pak Jaka menggeser jarinya, "adalah ibu Non Lisna." Lisna menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak pernah melihat foto ibunya semuda ini. Pak Jaka membalik halaman lagi. Foto berikutnya lebih baru, sudah berwarna. Foto yang sama, pria kaya yang sama, Pak Jaka yang sama, tapi bayi di gendongan itu berbeda. Bukan lagi ibunya. Bayi itu, Lisna merasakan matanya panas. Ia mengenali tatapan bayi itu. "Itu Non Lisna," bisik Pak Jaka. "Diambil di teras ini, 30 tahun yang lalu. Sesaat sebelum ibu Non membawa Non pergi dari sini." Napas Lisna seakan terhenti. Jantungnya berdebar kencang sekali. Ia menatap foto dirinya, lalu ke Pak Jaka, lalu berkeliling ke ruangan megah itu. Semuanya terasa berputar. "Saya tidak mengerti," bisik Lisna. "Kata ayah, ibu saya keluarga kami miskin." Pak Jaka tersenyum sedih. "Ibu Non pergi karena bertengkar hebat dengan kakek Non. Beliau tidak setuju ibu Non menikah dengan ayah Non. Saat beliau pergi, beliau bersumpah tidak akan menyentuh 1 sen pun harta keluarganya. Dan beliau menepati janji itu, sampai beliau meninggal dalam kemiskinan." Air mata Lisna mulai menggenang. Jadi ibunya bukan orang miskin? Ibunya adalah putri dari pria sekaya ini? "Lalu kakek?" tanya Lisna. "Kakek Non meninggal 10 tahun yang lalu," lanjut Pak Jaka. "Beliau menghabiskan sisa hidupnya mencari ibu Non dan Non Lisna. Tapi beliau gagal. Beliau meninggal dalam penyesalan." Pak Jaka menutup album itu. Ia menatap Lisna lekat-lekat. "Non Lisna," katanya dengan suara mantap. "Semua yang Non lihat di sini. Rumah ini, perkebunan teh beratus-ratus hektar di belakang sana. Villa-villa di atas bukit itu. Tanah yang Non pijak di desa ini. Semuanya adalah milik Non Lisna." Dunia Lisna serasa runtuh sekaligus terbangun di saat yang bersamaan. Pak Jaka lalu berkata lagi, "Ini adalah rumah Non yang sesungguhnya." Lisna terduduk kaku. Kata-kata Pak Jaka terus terngiang di telinganya. "Milikku? Semua ini? Perkebunan teh? Villa? Ini
Ini tidak mungkin. Ini seperti cerita di film. Pak Jaka, saya rasa Bapak salah orang, ucap Lisna lirih. Saya hanya Lisna. Saya staf administrasi. Saya tidak punya apa-apa. Pak Jaka menggelengkan kepalanya dengan sabar. Tidak ada yang salah, Non. Hanya Non Lisna satu-satunya ahli waris yang tersisa. Cucu tunggal dari Tuan Besar. Pak Jaka kemudian berdiri, berjalan ke sebuah brankas besi tua yang tersembunyi di balik lukisan besar di dinding. Ia memutar kombinasi, dan pintu brankas terbuka dengan bunyi denting pelan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir dan meletakkannya di meja. Kakek Non adalah orang yang sangat teliti, sekaligus keras kepala, jelas Pak Jaka sambil membuka kotak itu. Beliau tahu Ibu Non membawa Non pergi. Dalam surat wasiatnya, beliau menuliskan semuanya. Di dalam kotak itu ada tumpukan dokumen yang diikat rapi. Pak Jaka mengeluarkan satu dokumen bersampul tebal. Ini surat wasiatnya. Beliau meninggalkan seluruh hartanya untuk Non Lisna. Tapi ada syaratnya. Lisna menahan napas. Harta ini baru bisa diklaim oleh Non Lisna setelah Non berusia 30 tahun, kata Pak Jaka. Lisna menghitung dalam hati. Usianya sekarang 30 tahun 2 bulan. Atau, lanjut Pak Jaka, saat Non Lisna menemukan jalan pulang ke rumah ini. Entah bagaimana caranya. Lisna menatap GPS di mobil Davin. Jadi ini maksudnya. Entah bagaimana caranya. Kakek Non percaya, takdir akan membawa Non kembali ke sini jika Non memang pantas. Dan hari ini, Non datang. Tepat setelah ulang tahun Non yang ke-30. Kata Pak Jaka. Saya sudah menunggu hari ini selama 10 tahun. Lisna masih bingung. Tapi, bagaimana Davin bisa tahu? Suami saya? Wajah Pak Jaka yang tadi teduh, kini berubah muram. Ia duduk kembali di kursinya, menatap Lisna dengan pandangan yang sulit diartikan. Ini bagian yang paling berat, Non, kata Pak Jaka pelan. Suami Non, Tuan Davin, dia tahu semua ini. Bahkan sebelum dia menikahi Non Lisna. Rasa dingin menjalar dari tulang punggung Lisna. Apa maksud Bapak? Davin, kata Pak Jaka, adalah cucu dari pengacara lama kakek Non. Pengacara itu sudah almarhum. Entah bagaimana, Davin menemukan dokumen-dokumen salinan tentang wasiat ini di arsip kakeknya. Lisna merasakan mual di perutnya. Dia tahu tentang Non Lisna. Dia tahu tentang harta ini. Dia tahu tentang syarat usia 30 tahun itu. Lanjut Pak Jaka, suaranya terdengar berat. Dia mencari Non Lisna. Dia mendekati Non. Dan dia menikahi Non Lisna. Tidak, bisik Lisna. Tidak mungkin. Davin, dia mencintai saya. Tapi bahkan saat mengatakannya, Lisna tahu ia sedang menyangkal kenyataan. Perilaku Davin yang gelisah, larangannya agar Lisna tidak bekerja terlalu keras. Semua itu, dia datang pertama kali ke sini setahun yang lalu, ungkap Pak Jaka. Dia datang menemui saya. Dia bilang dia suami Non Lisna. Dia meminta saya menyerahkan surat kuasa pengelolaan aset. Dia bilang Non Lisna sedang sakit parah dan tidak bisa datang sendiri. Lisna ternganga. Tentu saja saya tidak percaya, kata Pak Jaka tegas. Saya wali yang ditunjuk kakek Non. Saya tahu tugas saya. Saya bilang padanya, saya hanya akan menyerahkan semuanya jika Non Lisna datang sendiri. Sejak saat itu, Pak Jaka melanjutkan, dia terus datang. Membujuk, merayu, bahkan mengancam. Dia bilang jika saya tidak mau bekerja sama, dia akan menceraikan Non Lisna dan memastikan Non tidak akan pernah tahu soal ini. Air mata Lisna kini mengalir deras. Ini terlalu menyakitkan. Jadi seluruh pernikahannya adalah kebohongan? Cinta yang ia rasakan, perhatian yang Davin berikan, semua itu palsu? Dan yang terburuk, kata Pak Jaka, 2 bulan lalu, tepat setelah Non berusia 30 tahun, dia datang lagi. Kali ini, dia membawa dokumen. Pak Jaka mengambil satu lembar kertas dari dalam kotak kayu. Itu adalah surat kuasa. Surat kuasa penuh untuk mengalihkan seluruh aset atas nama Lisna kepada Davin. Dan di bagian bawah, ada tanda tangan. Tanda tangan yang sangat mirip tanda tangannya. Dia mencoba memalsukan tanda tangan Non, kata Pak Jaka. Dia pikir saya orang tua bodoh yang pikun. Saya langsung mengusirnya. Lisna menatap tanda tangan palsu itu. Tangannya gemetar hebat. Jadi perjalanan dinas Davin selama ini adalah untuk datang ke sini, untuk merampas hartanya, harta yang bahkan Lisna tidak tahu ia miliki. Perjalanan dinasnya, bisik Lisna, dia bilang dia pergi untuk proyek. Tidak ada proyek, Non, potong Pak Jaka.
Dia hanya punya satu proyek, yaitu menguasai semua ini sebelum Non Lisna tahu. Kebencian dan amarah yang dingin mulai menggantikan rasa sakit di hati Lisna. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Ia menatap Pak Jaka. "Pak Jaka," katanya, suaranya kini terdengar berbeda. Lebih dingin, lebih tegas. "Dia bilang pada saya, dia sedang pergi dinas keluar kota. Dia akan pergi beberapa hari." Pak Jaka mengangguk. Dia berbohong. 3 hari lalu dia ke sini. Dia bilang, jika dalam minggu ini saya tidak menyerahkannya, dia akan membawa pengacara untuk memaksa saya. Lisna berdiri. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pak Jaka menatapnya. "Lalu apa rencana Non Lisna?" Lisna menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang bergemuruh. "Saya akan pulang. Saya akan bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Saya akan menunggu dia pulang." "Lalu?" tanya Pak Jaka. "Lalu," kata Lisna, matanya berkilat tajam. "Saya akan memainkan permainannya." Pak Jaka mengamatinya sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. Non Lisna memang cucu tuan besar. Pak Jaka memasukkan kembali semua dokumen ke dalam brankas, kecuali satu. "Bawa ini. Ini salinan resmi surat wasiat yang sudah disahkan pengadilan 10 tahun lalu. Sebagai pengingat, siapa Non sebenarnya." Lisna mengambil dokumen itu. Rasanya berat. Bukan hanya karena kertas, tapi karena beban kebenaran yang baru saja ia terima. "Pak Jaka," kata Lisna sebelum berbalik. "Terima kasih. Terima kasih sudah menjaga rumah saya. Selalu, Non, selalu." Lisna berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah yang lebih mantap. Ia bukan lagi Lisna yang sama seperti saat ia datang tadi pagi. Ia masuk ke mobil Davin, mobil yang dibeli dengan uang siapa ia tak tahu lagi. Ia meletakkan salinan surat wasiat itu di kursi penumpang. Ia menyalakan mesin. Saat ia melihat GPS itu, ia tidak lagi melihat alamat misterius. Ia melihat tujuannya. Ia melihat kebohongannya. Dan ia melihat medan perang yang baru saja dimulai. Perjalanan pulang ke kota terasa sangat berbeda. Kali ini, Lisna tahu persis kemana ia akan pergi. Perjalanan pulang selama 3 jam itu terasa seperti 3 hari. Lisna mengemudikan mobil Davin dengan kecepatan stabil, namun di dalam kepalanya, semuanya berpacu liar. Radio mobil mati. Ia butuh keheningan untuk mencerna racun yang baru saja ia telan. Setiap detail kecil di mobil ini kini terasa seperti sebuah penghinaan. Wangi parfum mahal yang menggantung di udara, yang dulu ia anggap sebagai aroma kesuksesan suaminya, kini berbau seperti kebohongan. Kursi kulit yang nyaman ini, mungkin dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi miliknya. Ia menatap tangannya di setir. Tangan yang sama yang Davin genggam 2 hari lalu sambil berkata, "Aku beruntung punya kamu, sayang." Lisna tertawa. Tawa kering yang pahit. Beruntung? Tentu saja Davin beruntung. Dia menemukan seorang yatim piatu yang naif, yang tidak tahu apa-apa tentang asal-usulnya, yang begitu haus kasih sayang sehingga mudah sekali dibentuk dan ditipu. Dia menemukan kunci menuju harta karun yang terkubur, dan kuncinya adalah seorang wanita berhijab polos yang hanya menginginkan pernikahan sakinah. Lisna memegang jilbabnya. Dia tidak menangis. Air mata yang tadi tumpah di rumah Pak Jaka adalah air mata Lisna yang lama. Lisna yang sedang mengemudi pulang ini adalah orang yang berbeda. Rasa sakit di hatinya begitu dalam, begitu menusuk, hingga tak ada lagi ruang untuk air mata. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin, setajam es. Amarah yang dibungkus oleh kekecewaan yang tak terhingga. Pernikahannya. 3 tahun pernikahannya. Semua ciuman, semua pelukan, semua tawa di meja makan. Apakah semua itu direncanakan? Apakah Davin harus menahan rasa jijik setiap kali menyentuhnya, sambil membayangkan tumpukan uang yang akan didapatnya? "Dia menikahi Anda hanya untuk ini." Kalimat Pak Jaka terngiang-ngiang. Lisna mencengkeram setir lebih erat. Dia bukan hanya ditipu. Dia diburu. Davin telah melacaknya, mempelajarinya, lalu menjeratnya. Ini bukan pengkhianatan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi yang dingin dan terencana. Ia teringat lagi pada saat-saat ia merasa ragu. Saat Davin menolak mentah-mentah idenya untuk membuka usaha catering kecil-kecilan. "Buat apa, sayang? Aku lebih dari mampu menafkahimu. Fokus saja jadi istri yang baik di rumah," kata Davin saat itu. Lisna mengira itu adalah bentuk cinta. Sekarang ia tahu, itu adalah kontrol. Davin tidak ingin dia mandiri secara finansial. Davin tidak ingin dia punya dunianya sendiri. Dia ingin Lisna tetap bodoh, tetap bergantung,
dan mudah dikendalikan. Lisna melirik ke kursi penumpang. Di sana, tergeletak salinan surat wasiat yang diberikan Pak Jaka. Dan di sebelahnya, ada sebuah flash disk kecil. Ini rekaman CCTV dari gerbang depan, kata Pak Jaka sebelum ia pergi tadi. Setiap kali suami Non datang ke sini. Wajahnya, mobilnya, bahkan suaranya saat mengancam saya. Semuanya terekam. Lisna memfokuskan pandangannya kembali ke jalan. Bukti. Dia sekarang punya bukti. Saat mobil akhirnya memasuki garasi rumahnya, hari sudah mulai sore. Rumah itu tampak persis seperti saat ia meninggalkannya tadi pagi. Tenang, rapi, penuh dengan perabot yang mereka pilih bersama. Tapi sekarang, rumah itu terasa seperti panggung sandiwara. Sebuah penjara palsu yang dibangun Davin untuknya. Lisna masuk ke dalam, mengunci pintu. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah berganti baju atau minum. Ia langsung menuju ruang kerja Davin. Ruangan yang selalu Davin sebut sebagai area pribadi. Lisna tidak pernah masuk tanpa izin. Hari ini, Lisna tidak peduli. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Ada laci yang terkunci di meja Davin. Lisna mengambil kunci cadangan yang ia tahu disembunyikan Davin di bawah pot tanaman hias palsu. Dulu ia pikir itu lucu. Sekarang ia tahu itu menyedihkan. Ia membuka laci itu. Di dalamnya tidak banyak. Hanya beberapa dokumen bank, polis asuransi. Tapi di bagian paling bawah, terselip sebuah map tipis. Lisna membukanya. Isinya adalah beberapa lembar kertas. Cetakan artikel-artikel lama tentang miliarder pertapa dari pegunungan. Berita tentang kakeknya. Ada juga beberapa lembar kertas berisi coretan tangan. Lisna mengenali tulisan Davin. Itu adalah bagan silsilah keluarga. Ada nama kakeknya, nama ibunya, dan namanya. Lisna. Dengan tanda panah besar menunjuk ke namanya, dan tulisan di sampingnya, target utama. Usia 27. Menikah sebelum 30. Perut Lisna serasa diaduk. Jadi, Davin sudah merencanakannya sejak sebelum mereka bertemu. Pertemuan, tidak sengaja, mereka di kafe buku 3,5 tahun yang lalu itu semua bohong. Semuanya sudah diatur. Dia mengambil laptopnya, memasukkan flash disk dari Pak Jaka. Dia tidak perlu menunggu lama. Di layar, ia melihat suaminya. Davin, dalam rekaman tertanggal setahun yang lalu, sedang berdiri di teras rumah Pak Jaka. Pak tua, jangan keras kepala. Suara Davin di rekaman itu terdengar tajam, arogan. Sangat berbeda dengan Davin yang lembut di rumah. Lisna itu istri saya. Apa yang jadi miliknya, jadi milik saya juga. Serahkan surat kuasanya, atau saya akan buat hidup Bapak susah. Saya hanya akan bicara dengan Non Lisna, jawab suara tenang Pak Jaka. Lisna sakit. Dia depresi. Dia tidak bisa mengurus apa-apa, teriak Davin. Lisna menutup laptopnya. Cukup. Dia sudah melihat cukup. Dia bukan hanya akan melawan. Dia akan menghancurkan Davin dengan permainannya sendiri. Lisna mandi, berwudu, lalu salat asyar. Dia salat lebih lama dari biasanya. Jilbab salatnya basah bukan karena air mata, tapi karena air wudu. Dalam doanya, ia tidak meminta Davin kembali. Ia meminta kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Kekuatan untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Setelah salat, ia berganti baju. Ia memakai gamis rumah sederhana favoritnya. Ia menyisir rambutnya, lalu memakai jilbab bergo yang biasa ia pakai di rumah. Ia turun ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam. Ia memasak tumis kangkung dan ayam goreng. Seolah-olah ini adalah hari biasa. Pukul 8 malam, ponselnya berdering. Nama, Mas Davin, tertera di layar. Lisna menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Sandiwara dimulai. Dia menekan tombol jawab. Assalamualaikum, Mas. Sapanya dengan suara yang ia usahakan terdengar normal, mungkin sedikit manja. Waalaikumsalam, sayang. Maaf ya baru telepon. Di sini sibuk banget dari pagi. Sinyal susah sekali. Naik turun, terdengar suara Davin di seberang. Lisna tersenyum dingin. Tentu saja sinyal susah. Dia tadi ada di sana. Oh ya, Mas. Kasihan, pasti capek ya, kata Lisna. Ia sedang berdiri di ruang kerja Davin. Tangannya memegang kertas bagan silsilah keluarga, target utama. Banget, sayang. Ini aja Mas baru selesai rapat. Kamu lagi apa? Lisna menatap dokumen di tangannya. Dokumen yang membuktikan Davin telah merencanakan penipuan ini selama bertahun-tahun. Lagi di rumah, Mas.
Jawab Lisna, suaranya dibuat semanis mungkin. Kangen kamu. Ada jeda sejenak. Aku juga kangen banget. Kamu baik-baik aja kan di rumah? Baik, Mas. Cuma mobil Lisna tadi pagi mogok. Jadi tadi Lisna pakai mobil Mas buat ke supermarket aja beli bahan masakan. Lisna sengaja mengatakannya. Biar Davin tahu mobilnya dipakai. Biar Davin nanti tidak curiga jika melihat riwayat GPS. Oh, suara Davin terdengar sedikit tegang. Nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kamu nggak kemana-mana lagi kan? Enggak, Mas. Cuma ke supermarket dekat kompleks. Mas, proyeknya di daerah mana sih? Tadi ibu telepon, nanyain Mas. Lisna bingung jawabnya, pancing Lisna. Terdengar tawa gugup Davin. Aduh, gimana jelasinnya ya? Daerah pegunungan, sayang. Jauh pokoknya. Ribet deh. Nanti Mas jelasin kalau sudah pulang, ya. Udah dulu ya, ini dipanggil lagi buat makan malam. Jaga diri, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Lisna menutup telepon. Panggilan itu berakhir begitu cepat. Davin jelas panik saat Lisna bertanya soal lokasi. Dia berbohong. Dan dia payah dalam melakukannya jika seseorang sudah tahu kebenarannya. Lisna meletakkan ponselnya. Dia tidak jadi memasak. Dia sudah tidak nafsu makan. Dia kembali ke ruang kerja Davin. Dia menatap tumpukan bukti di depannya. Salinan wasiat, flash disk CCTV, bagan silsilah, target utama. Dia akan menunggu. Dia akan memainkan peran sebagai istri bodoh yang penurut. Dia akan membiarkan Davin pulang. Dan saat Davin mengira dia sudah menang, Lisna akan mengambil semuanya kembali. Keesokan paginya, Lisna bangun dengan sebuah rencana. Dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dia butuh bantuan profesional. Dia menelepon Pak Jaka. Pak Jaka, ini Lisna. Maaf mengganggu pagi-pagi. Tidak apa-apa, Non. Ada yang bisa saya bantu? Suara tenang Pak Jaka terdengar melegakan. Saya butuh pengacara. Pengacara yang Bapak percayai. Pengacara yang tidak bisa dibeli oleh Davin. Ada jeda sejenak. Saya mengerti, Non. Ada satu. Beliau adalah pengacara junior yang dulu direkrut kakek Non. Beliau bersih dan sangat setia pada wasiat Tuan Besar. Namanya Pak Setio. Kantornya ada di kota, tidak jauh dari tempat Non. Pak Jaka memberikan alamat dan nomor telepon. Datanglah ke sana. Bilang pada beliau, pesan dari Jaka, penjaga kebun teh. Beliau akan mengerti. Lisna segera bersiap. Kali ini dia tidak memakai mobil Davin. Dia memesan taksi online. Dia berpakaian rapi, memakai gamis terbaiknya dan jilbab segi 4 yang disetrika licin. Dia membawa tas besar berisi semua bukti yang ia temukan. Kantor Pak Setio berada di ruko sederhana, bukan di gedung pencakar langit. Lisna masuk dan disambut resepsionis. Saya ingin bertemu Pak Setio. Saya ada pesan dari Jaka, penjaga kebun teh, ucap Lisna pelan. Resepsionis itu terkejut sesaat, lalu segera mengangkat telepon. Tak lama kemudian, seorang pria berusia akhir 40-an, berkacamata, dan berwajah ramah namun tajam, keluar dari ruangannya. Ibu Lisna, silakan masuk. Di dalam ruangannya, Lisna menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang GPS, tentang Pak Jaka, tentang wasiat, tentang bagan silsilah, dan tentang rekaman CCTV. Pak Setio mendengarkan dengan saksama, tidak menyela sama sekali. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya semakin menajam. Setelah Lisna selesai, Pak Setio meninjau semua dokumen dan menonton rekaman di flash disk itu. Ini luar biasa, kata Pak Setio akhirnya, sambil memijat pangkal hidungnya. Maksud saya, secara hukum, ini luar biasa jahatnya. Suami Anda tidak main-main. Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Tanya Lisna. Saya ingin dia mendapatkan balasannya. Pak Setio menatap Lisna. Bu Lisna, Ibu adalah wanita terkaya di ruangan ini. Bahkan mungkin di kota ini. Semua aset itu sah milik Ibu. Surat wasiat ini tidak terbantahkan. Pak Jaka telah mengurus pajaknya dengan rapi setiap tahun menggunakan dana perwalian. Davin, lanjut Pak Setio, telah melakukan beberapa tindak pidana. Percobaan pemalsuan dokumen, upaya penipuan aset waris. Ini serius. Kita bisa melaporkannya sekarang juga. Tapi, kata Lisna, saya tidak mau dia hanya ditangkap. Saya mau dia hancur. Saya mau dia tahu bahwa saya yang menghancurkannya.
Dia sudah meremehkan saya. Dia pikir saya bodoh. Pak Setio tersenyum tipis. Saya mengerti. Insting yang bagus. Jika kita lapor sekarang, dia akan berkelit. Mengatakan itu hanya salah paham, dan lain-lain. Kita butuh sesuatu yang lebih. Apa itu? Kita biarkan dia melakukan satu langkah kesalahan lagi, kata Pak Setio. Biarkan dia menggali kuburnya sendiri. Rencananya adalah memaksa Pak Jaka. Kan? Kita biarkan dia mencoba. Tapi kali ini, kita sudah siap. Kita rekam semuanya. Kita tangkap basah dia saat sedang melakukan kejahatan. Pak Setio memberikan Lisna sebuah alat perekam suara kecil berbentuk bros jilbab yang cantik. Pakai ini. Selalu pakai saat dia ada di dekat Anda. Dan ini, ia memberikan sebuah pulpen. Ini kamera. Simpan di saku baju gamis Anda. Jangan pernah biarkan dia tahu. Lisna merasa seperti sedang berada di film mata-mata. Tapi ini nyata. Baik, Pak. Saya mengerti. Pulanglah, Bu. Bersikaplah seperti biasa. Jadilah istri yang penurut dan tidak tahu apa-apa. Tunggu dia beraksi. Dan hubungi saya segera jika ada perkembangan. Lisna pulang dengan perasaan lebih kuat. Kini ia punya tim. Pak Jaka dan Pak Setio. Dia menghabiskan sisa hari itu dengan bersikap normal. Menyiram tanaman, membaca buku. Tapi pikirannya terus bekerja, menyusun strategi. Sore harinya, tepat saat Lisna sedang menyiapkan makan malam pura-pura, ia mendengar suara mobil Davin memasuki garasi. Jantungnya berdebar. Begitu cepat. Dia bilang masih di luar kota. Kenapa dia pulang? Pintu depan terbuka. Assalamualaikum, sayang. Mas pulang. Lisna buru-buru ke depan. Tangannya otomatis menyentuh bros perekam yang sudah ia pasang di jilbabnya. Davin berdiri di ambang pintu, tersenyum lebar. Tapi dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri seorang wanita. Wanita itu muda, cantik, memakai pakaian kerja yang sangat ketat dan riasan wajah yang tebal. Rambutnya tergerai. Dan aromanya, Lisna mengenali aroma itu. Itu adalah aroma parfum wanita yang samar-samar sering ia cium di kemeja Davin berbulan-bulan ini. Aroma yang ia kira berasal dari rekan kerja Davin di kantor. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini soal wanita lain. Mas, katanya. Kejutan, potong Davin. Proyeknya dipercepat, jadi aku bisa pulang. Oh iya, kenalkan. Davin menunjuk wanita di sebelahnya. Ini Intan, rekan kerjaku. Dia yang bantu aku urus semua perizinan proyek di sana. Orangnya hebat banget. Intan tersenyum pada Lisna. Senyuman yang tidak sampai ke mata. Senyuman meremehkan. Halo, Mbak Lisna. Davin banyak cerita tentang Anda. Lisna merasakan darahnya mendidih. Tapi ia ingat pesan Pak Setio. Bersikap bodoh. Lisna tersenyum semanis mungkin, senyum istri yang lugu. Oh, halo, Mbak Intan. Silakan masuk. Mbak, aduh, Mas, kok bawa rekan kerja ke rumah? Kan kasihan Mbak Intan capek habis perjalanan. Mana rumah kita berantakan. Intan dan Davin saling berpandangan sekilas. Lisna menangkapnya. Itu pandangan, lihat kan apa ku bilang dia bodoh. Nggak apa-apa, Mbak. Saya cuma sebentar. Antar Mas Davin ambil dokumen, kata Intan, matanya memindai isi rumah Lisna. Sudah, jangan repot-repot, sayang. Kata Davin. Kamu buatkan minum, ya? Teh hangat aja. Aku sama Intan mau bahas kerjaan sebentar di ruang kerja. Lisna mengangguk patuh. Siap, Mas. Lisna berjalan ke dapur. Tangannya gemetar saat mengambil cangkir. Bukan karena takut. Karena marah. Dia mendengar suara tawa kecil Intan dari ruang kerja. Mereka bahkan tidak menutup pintunya rapat-rapat. Saat Lisna mengantarkan teh ke ruang kerja, ia sengaja berhenti sejenak di balik pintu yang sedikit terbuka. Pokoknya besok kita harus ke sana lagi, kata Davin. Aku harus paksa Pak Tua itu. Aku sudah siapkan dokumen baru. Kalau dia masih nggak mau, tanya suara Intan. Kita buat dia mau, jawab Davin dingin. Kamu tenang aja. Setelah semua aset itu pindah tangan, istri bodohku itu gampang diurus. Kita bisa nikmati rumah baru kita. Lisna menutup matanya sejenak. Jadi Intan tahu semuanya. Dia bukan hanya selingkuhan. Dia adalah kaki tangan. Lisna mendorong pintu itu perlahan. Tehnya, Mas, Mbak. Keduanya langsung terdiam. Davin tersenyum canggung. Makasih,
sayang. Intan mengambil cangkir tehnya. Makasih ya, Lisna. Dia menatap Lisna dari atas ke bawah. Kamu, di rumah terus ya? Nggak kerja? Lisna dulu kerja, tapi sekarang di rumah aja. Ngurusin Mas Davin, jawab Lisna lembut. Intan tertawa kecil. Enak ya jadi kamu. Santai. Oh iya, sayang, potong Davin cepat, seolah punya ide cemerlang. Besok kan aku harus ke sana lagi, ke lokasi proyek. Survei terakhir. Kamu ikut, ya? Lisna pura-pura terkejut. Ikut? Kemana, Mas? Jauh? Iya, ke pegunungan itu, kata Davin. Biar kamu lihat juga. Tempatnya bagus banget. Sejuk. Tenang. Siapa tahu nanti kita bisa pindah ke sana. Aku mau bangun rumah, masa depan kita di sana. Lisna menatap mata Davin. Mencari sisa kebohongan di sana. Intan menimpali dengan nada yang dibuat-buat manis. Iya, Lisna, ikut aja. Sekalian piknik. Kan kamu di rumah terus, pasti bosan. Biar lihat dunia luar. Siapa tahu kamu suka. Kan enak tinggal di pegunungan. Tenang, damai, katanya, jelas sekali mengejek Lisna yang dianggapnya kampungan. Perangkap sudah dipasang. Dan mereka mengharapkan Lisna masuk dengan sukarela. Lisna menundukkan kepalanya, pura-pura berpikir malu-malu. Dia lalu menatap Davin dengan pandangan penurut. Boleh, Mas. Lisna udah lama juga nggak piknik. Asal jangan lama-lama ya, Mas. Lisna takut nyusahin. Wajah Davin dan Intan berseri-seri. Umpan mereka dimakan. Nah, gitu dong, kata Davin sambil menepuk pelan kepala Lisna yang tertutup jilbab. Kamu istri yang baik. Lisna hanya tersenyum. Di balik senyumannya, ia sudah menyusun rencana. Malam itu juga, setelah Davin dan Intan pergi, Davin beralasan mengantar Intan ke hotel. Lisna mengirim satu pesan singkat ke Pak Setio. Mereka mengajak saya ke desa besok. Rencana B. Perjalanan ke desa pegunungan itu terasa sangat berbeda kali ini. 3 hari yang lalu, Lisna mengemudikannya sendirian, dipenuhi rasa curiga dan ketakutan. Hari ini, ia duduk di kursi penumpang belakang mobil Davin. Di kursi penumpang depan, duduk Intan. Davin sendiri yang menyetir. Suasana di dalam mobil itu aneh. Davin dan Intan bersikap seolah mereka adalah pasangan eksekutif muda yang sedang dalam perjalanan bisnis penting. Mereka mengobrol tentang proyek, perizinan lahan, dan negosiasi. Lisna, di kursi belakang, seperti seorang asisten yang tidak dianggap. Yang penting Pak Tua itu mau tanda tangan besok, kata Davin, matanya fokus ke jalan menanjak. Setelah itu, semua beres. Kita bisa langsung proses balik nama. Kamu yakin dia bakal mau? Kemarin kan dia ngotot banget, sahut Intan, sambil membenarkan riasannya menggunakan cermin di pelindung matahari. Dia bakal mau, kata Davin, suaranya terdengar dingin. Kali ini aku bawa istriku. Aku akan bilang ke dia kalau Lisna butuh uang untuk berobat. Sakit parah. Nggak ada orang tua yang tega nolak, kan? Lisna, yang duduk tepat di belakang Davin, mendengar setiap kata. Jantungnya bergemuruh, tapi wajahnya tetap ia pasang seramah dan sepolos mungkin. Ia sedang memandangi pemandangan di luar jendela, seolah akan sangat terpesona dengan pepohonan. Bros di jilbabnya, tepat di bawah dagu, merekam setiap kata dengan jelas. Intan tertawa kecil. Kamu emang cerdas, sayang. Pakai alasan istri sakit. Padahal istrinya duduk di belakang, sehat walafiat. SSHH, desah Davin, melirik Lisna dari kaca spion. Lisna langsung menoleh. Ada apa, Mas? Tadi ngomongin Lisna, ya? Tanyanya dengan nada lugu. Davin tersenyum palsu. Enggak, sayang. Tadi Mas cuma bilang ke Mbak Intan, kamu pasti senang lihat pemandangan di sini. Kamu kan jarang kurang piknik. Iya, Mbak Lisna, Intan menimpali, memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Matanya menatap Lisna dengan pandangan merendahkan. Nanti kalau proyek kami di sini jadi, Mbak Lisna bisa sering-sering kami ajak. Mau, kan? Wah, mau banget, Mbak. Di sini sejuk, ya? Beda banget sama di kota, jawab Lisna, memainkan perannya dengan sempurna. Davin dan Intan saling berpandangan dan tersenyum. Keduanya yakin sekali Lisna adalah wanita bodoh yang mudah ditipu. Mobil terus melaju. Lisna mengenali jalanannya. Mereka melewati desa kecil yang sepi itu. Tapi anehnya, saat tiba di persimpangan yang seharusnya menuju gerbang besar rumah Pak Jaka,
Davin membelokkan mobil ke arah yang berlawanan, ke jalan setapak yang lebih kecil lagi. Loh, Mas? Kok kesini? Bukannya tadi lurus? Tanya Lisna, pura-pura bingung. Davin tertawa gugup. Itu jalan lama, sayang. Sudah ditutup. Kita lewat jalan pintas. Lokasi proyek kita ada di sisi bukit yang lain. Lebih bagus pemandangannya. Lisna tahu Davin berbohong. Davin jelas tidak ingin Lisna melihat rumah yang sesungguhnya sebelum rencananya berhasil. Mobil berhenti di depan sebuah villa kecil. Jauh lebih kecil dari rumah Pak Jaka, dan tampak lebih modern, tapi juga lebih murah. Dindingnya bercat kuning pucat dan ada beberapa bagian yang lumutan. Jelas ini bukan rumah masa depan yang Davin ceritakan. Ini lebih mirip tempat peristirahatan sementara yang disewa murah. Nah, kita sampai. Seru Davin, penuh semangat palsu. Ini basecamp proyek kita. Ayo turun. Lisna turun dari mobil. Ia memandang villa kecil itu. Ini rumah masa depan kita, Mas? Tanyanya pelan, seolah-olah dia terkesima. Intan tertawa. Bukan ini, Mbak Lisna. Ini cuma kantor sementara. Rumah yang sesungguhnya lagi disiapkan. Lebih besar, lebih mewah. Davin mau bangun istana buat Mbak. Ayo masuk, di dalam hangat, kata Davin sambil merangkul pundak Intan, seolah lupa ada Lisna di sana. Mereka berjalan masuk lebih dulu. Lisna mengikuti dari belakang. Pulpen kamera di saku gamisnya ia arahkan dengan hati-hati. Ia merekam punggung kedua pengkhianat itu. Di dalam, villa itu berantakan. Ada bungkus rokok, cangkir kopi kotor, dan beberapa kertas denah yang sengaja disebar di meja. Ini jelas panggung sandiwara yang mereka siapkan. Kamu duduk aja, sayang, kata Davin, menunjuk sofa yang agak berdebu. Biar Mas sama Intan siapkan berkas buat pertemuan penting besok. Iya, Mbak. Mbak Lisna istirahat aja. Urusan ini rumit, Mbak nggak akan ngerti. Tambah Intan, sambil duduk di samping Davin di meja makan. Mereka berdua mengira Lisna akan patuh. Dan Lisna memang patuh. Ia duduk di sofa, mengambil ponselnya, dan pura-pura bermain game. Tapi telinganya awas. Bros di jilbabnya dan pulpen di sakunya bekerja tanpa suara. Davin dan Intan mulai berdiskusi. Awalnya mereka berbisik. Tapi lama-kelamaan, karena merasa aman dan menganggap Lisna terlalu bodoh, suara mereka mulai mengeras. Mereka lupa bahwa Lisna ada di sana. Ini dokumen palsu yang baru. Sudah aku buat semirip mungkin, kata Davin, menyodorkan map ke Intan. Tanda tangan Lisna juga sudah aku latih. Bagus. Tapi gimana kalau Pak Jaka itu ngecek? Ngecek kemana? Dia itu orang tua pikun, hidup di gunung, nggak punya sinyal. Dia nggak akan tahu bedanya. Yang penting cap jempol dia. Lisna merasakan amarahnya naik. Beraninya mereka menghina Pak Jaka seperti itu. Besok, lanjut Davin, suaranya kini terdengar penuh percaya diri. Kita datang pagi-pagi. Kita bawa Lisna. Kita paksa dia tanda tangan di depan Lisna. Kalau dia menolak, aku akan. Kamu akan apa? Tanya Intan. Ada jeda sejenak. Davin tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk Lisna berdiri. Aku akan seret dia. Aku akan bilang ke Lisna kalau Pak Jaka itu penjahat yang mau merampas tanah kita. Lisna pasti percaya. Dia percaya semua omonganku. Terus kalau sudah tanda tangan, kita usir Pak Jaka. Aku akan kasih dia pesangon sedikit biar diam. Lalu, villa utama itu, kita renovasi total. Aku nggak suka gaya kunonya. Kita jual sebagian kebun tehnya. Kita akan punya uang tunai yang sangat banyak, Tan. Dan Lisna? Tanya Intan, suaranya terdengar manja. Kapan kamu urus dia? Lisna menahan napas. Davin menghela napas. Sabar, sayang. Setelah semua aset pindah ke namaku, aku akan ceraikan dia. Aku akan bilang dia stres berat, depresi. Gila. Nggak ada yang akan percaya sama omongan orang gila, kan? Kita akan hidup bahagia. Di rumah kita. Janji, ya? Janji, sayang. Lisna mendengar suara kecupan. Ia tidak perlu melihat untuk tahu apa yang terjadi. Cukup. Dia sudah punya cukup bukti. Lisna berdiri dari sofa. Davin dan Intan kaget, langsung menghentikan aktivitas mereka. Mas. Lisna lapar, katanya dengan suara pelan dan sedikit merengek. Katanya mau piknik, kok malah kerja terus. Lisna nggak ngerti. Davin menatapnya sejenak, lalu wajahnya kembali rileks. Dia tersenyum. Oh,
sayangku lapar. Maaf ya. Yuk, kita cari makan di desa. Mbak Intan, kamu jaga dokumen di sini, ya? Penting. Oke, Vin. Hati-hati ya, Mbak Lisna, kata Intan, kembali ke perannya. Davin mengajak Lisna keluar. Saat mereka berjalan berdua menuju mobil, Davin merangkul bahu Lisna. Maafin Mas ya, sayang. Besok, setelah urusan ini selesai, Mas janji kita akan liburan berdua. Kemanapun kamu mau. Lisna mendongak menatap suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang sedang merencanakan kehancurannya. Makasih ya, Mas. Mas Davin suami terbaik. Lisna membiarkan dirinya dirangkul. Dia tahu ini adalah rangkulan terakhir. Besok, semuanya akan berakhir. Dan bukan dia yang akan hancur. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Lisna. Mereka menginap di villa palsu itu. Davin dan Intan mengambil kamar utama. Lisna, dengan sukarela, meminta kamar kecil di dekat dapur. Dengan alasan ia ingin bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan bagi mereka. Tentu saja mereka setuju. Lisna tidak tidur sedetik pun. Di dalam kamar kecil yang dingin itu, ia memegang ponselnya. Sinyal sangat lemah, tapi dia berhasil mengirim satu pesan singkat ke Pak Setio, pengacaranya. Jam 8 pagi. Rumah utama. Mereka akan memaksa. Siap. Balasannya datang 1 jam kemudian, hanya satu kata. Siap. Lisna menghabiskan sisa malam itu dengan berdoa. Dia memohon perlindungan dan kekuatan. Dia tidak lagi merasa takut. Yang ada hanya tekad yang bulat. Pukul 7:30 pagi, Lisna sudah rapi dengan gamis dan jilbab yang sama seperti kemarin. Lengkap dengan bros perekam dan pulpen kamera. Dia bahkan sudah membuatkan kopi untuk Davin dan Intan. Keduanya keluar dari kamar utama dengan wajah segar. Mereka jelas tidur nyenyak, penuh antisipasi akan kemenangan mereka. Pagi, saya, sapa Davin, sambil mencium kening Lisna. Ciuman itu terasa seperti bara api di kulit Lisna. Wah, sudah rapi. Sudah siap jadi nyonya besar. Pagi, Mbak Lisna. Kopi buatan Mbak emang paling enak. Timpal Intan, sambil tersenyum licik. Mas, Mbak urusan hari ini penting banget, ya? Tanya Lisna, memainkan perannya sebagai istri penurut yang sedikit cemas. Sangat penting, sayang, kata Davin, suaranya berubah serius. Ini menyangkut masa depan kita. Ada orang tua, namanya Pak Jaka, dia menguasai tanah yang seharusnya jadi milik kita. Hari ini kita akan ambil kembali hak kita. Kamu harus ada di sana. Kamu harus dukung Mas, ya? Iya, Mas. Lisna pasti dukung Mas. Jawab Lisna, menunduk. Bagus. Sekarang ayo berangkat. Bawa map biru di meja itu, perintah Davin kepada Intan. Mereka bertiga berjalan kaki. Ternyata, villa palsu itu tidak terlalu jauh dari rumah utama. Hanya terhalang beberapa rumpun pohon besar. Davin dan Intan berjalan di depan, bersemangat. Lisna mengikuti 3 langkah di belakang, seperti bayangan. Saat gerbang kayu besar rumah Pak Jaka terlihat, Davin menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke Lisna. Ingat, sayang. Apapun yang Mas lakukan nanti, itu semua demi kita. Kamu diam saja di belakang Mas. Oke. Lisna hanya mengangguk. Davin tersenyum puas. Dia lalu menggandeng tangan Intan. Ayo. Mereka mendorong gerbang kayu itu. Gerbangnya tidak dikunci. Mereka berjalan masuk ke halaman luas. Suasananya sepi. Hanya terdengar kicau burung. Davin melangkah mantap menaiki tangga teras kayu. Pak Jaka. Pak Jaka. Keluar. Teriaknya, tidak ada lagi sopan santun. Pintu utama rumah itu terbuka. Pak Jaka keluar. Beliau tampak tenang seperti biasa, memakai peci dan baju koko bersih. Beliau menatap Davin, lalu Intan, dan terakhir berhenti di Lisna. Ada sorot khawatir di matanya. Ada apa ini, Tuan Davin? Pagi-pagi sudah teriak-teriak, kata Pak Jaka dengan suara tenangnya. Saya nggak punya banyak waktu, Pak Tua, bentak Davin. Saya datang ke sini terakhir kali. Ini, dia merebut map dari tangan Intan, surat kuasa. Bapak tanda tangan sekarang juga, serahkan semua aset atas nama istri saya ke saya. Pak Jaka menggeleng pelan. Saya sudah bilang. Saya hanya akan menyerahkannya langsung kepada Non Lisna. Bukan kepada Anda. Jangan keras kepala. Intan ikut berteriak. Istrinya ada di sini. Dia sakit. Dia butuh uangnya. Bapak ini jahat sekali. Lisna.
Davin berbalik dan menarik tangan Lisna ke depan. Bilang ke dia, sayang. Bilang kalau kamu sakit dan butuh uang ini. Bilang kamu serahkan semuanya ke Mas. Lisna menatap Davin. Lalu ia menatap Intan. Lalu ia menatap Pak Jaka. Seluruh ketakutan, seluruh amarah, seluruh rasa sakit dari 3 hari terakhir mengkristal menjadi satu titik. Ini saatnya. Davin mengguncang lengan Lisna. Ayo bilang, sayang, atau kamu mau kita tetap miskin? Lisna menarik tangannya dari cengkeraman Davin. Perlahan, ia merapikan jilbabnya yang sedikit miring. Mas. Ucapnya. Suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi pelan dan lugu, tapi dingin dan tajam. Davin terkejut mendengar nada suara itu. Lisna, kamu kenapa? Lisna tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Mas, kenalkan. Ini Pak Jaka, penjaga rumah saya. Davin dan Intan bingung. Apa maksud kamu? Tentu saja aku tahu. Itu Pak Jaka. Bukan, kata Lisna. Dan kenalkan, Lisna menunjuk ke pintu utama yang masih terbuka. Dari dalam, melangkah keluar Pak Setio, sang pengacara, yang membawa map kulit. Di belakangnya, muncul 2 petugas polisi berseragam. Wajah Davin langsung pucat pasi. Senyumnya lenyap. Matanya membelalak ngeri. Intan di sebelahnya terpekik pelan dan mundur selangkah. Ini apa? Desis Davin, matanya liar mencari jalan keluar. Lisna, ini jebakan apa? Kamu menjebak suamimu sendiri? Menjebak? Ulang Lisna, ia tertawa kecil. Bukankah kamu yang bilang aku bodoh? Mas? Bukankah kamu yang bilang aku percaya semua omonganmu? Bukankah kamu mau menyeret Pak Jaka jika dia menolak? Davin membeku. Dia sadar. Lisna tahu. Entah bagaimana, Lisna tahu semuanya. Lisna, sayang, dengar. Davin mencoba meraih tangan Lisna, tapi Lisna mundur. Kamu salah paham. Mereka ini jahat. Mereka mau merampas harta kita. Aku melindungimu. Cukup, Mas, kata Lisna tegas. Pesta kamu sudah berakhir. Pak Setio melangkah maju. Tuan Davin dan Nona Intan. Saya Setio, pengacara resmi dari pemilik sah aset ini, Ibu Lisna. Omong kosong, teriak Davin, panik. Dia istri saya. Saya walinya. Tidak lagi, kata Pak Setio tenang. Kami memiliki rekaman penuh percakapan Anda di villa sewaan Anda kemarin. Termasuk rencana Anda untuk memalsukan dokumen, melakukan pemaksaan, dan menceraikan Ibu Lisna setelah menguras hartanya. Intan langsung terduduk lemas di lantai teras. Habis-habis kita, Vin. Bisiknya, mulai menangis. Diam kamu, bentak Davin ke Intan. Dia lalu menatap Lisna dengan putus asa. Lisna, maafkan aku hilaf. Sepertinya, potong Lisna, suaranya mantap, perjalanan dinas kamu dan kamu, Mbak Intan harus diperpanjang. Di kantor polisi. Petugas polisi melangkah maju. Tuan Davin, Nona Intan, Anda kami tahan atas dugaan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Tidak. Lepaskan. Davin memberontak saat polisi memegang lengannya. Dia menatap Lisna dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Lisna. Kamu akan menyesal. Lisna hanya menatapnya lurus. Tanpa rasa takut. Polisi itu melangkah maju dengan mantap. Satu memegang lengan Davin, satu lagi mendekati Intan yang masih terduduk lemas di lantai kayu teras. Tidak. Lepaskan saya. Davin memberontak. Cengkeraman polisi itu kuat. Wajah Davin yang tadi pucat kini memerah karena panik dan marah. Dia menatap Lisna dengan mata melotot, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lisna, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kamu menjebak suamimu sendiri. Lepaskan saya, Pak. Saya suaminya. Dia istri saya. Dia sedang tidak sehat. Dia gila. Teriakan, gila, itu adalah kesalahan terbesarnya. Pak Setio, sang pengacara, melangkah maju, berdiri di antara Davin dan Lisna. Tuan Davin, saya sarankan Anda tenang. Semua yang Anda ucapkan akan direkam dan bisa digunakan untuk melawan Anda. Seperti semua yang Anda katakan kemarin. Saya tidak tahu apa maksud Anda, bentak Davin, masih berusaha melepaskan diri. Di sisinya, Intan bereaksi berbeda. Dia tidak melawan. Dia hanya menangis. Tangisannya histeris dan memilukan. Bukan saya, Pak.
Tolong. Ini semua ide Davin. Sumpah. Saya cuma disuruh. Saya tidak tahu apa-apa. Davin menoleh ke Intan, matanya menyala penuh kebencian. Diam kamu, perempuan bodoh. Kamu menikmati semuanya. Kan? Kamu yang bilang ingin renovasi rumah ini. Jangan pura-pura jadi korban sekarang. Saya. Intan semakin terisak. Kamu yang janjiin saya. Kamu bilang dia bodoh. Kamu bilang gampang. Perpecahan di antara dua konspirator itu begitu cepat dan menyedihkan. Mereka saling menyalahkan, menunjukkan betapa dangkalnya persekutuan mereka. Cukup, kata Pak Setio, suaranya tenang namun mematikan. Dia mengeluarkan ponselnya dan sebuah alat perekam suara kecil dari sakunya. Bukti sudah sangat jelas. Kami memiliki salinan dokumen palsu yang Anda siapkan. Kami memiliki rekaman CCTV dari setiap kunjungan Anda ke sini, termasuk saat Anda mencoba mengancam Pak Jaka. Pak Setio lalu menekan sebuah tombol di ponselnya, menghubungkannya ke speaker portabel kecil yang ia bawa. Suara Davin yang arogan, yang direkam Lisna di villa palsu, tiba-tiba memenuhi keheningan pagi di pegunungan itu. Setelah semua aset itu pindah ke namaku, aku akan ceraikan dia. Aku akan bilang dia stres berat, depresi. Gila. Gak ada yang akan percaya sama omongan orang gila, kan? Kita akan hidup bahagia. Di rumah kita. Suara Davin sendiri menggantung di udara. Wajah Davin membeku. Semua darah seolah surut dari wajahnya. Dia berhenti memberontak. Dia tahu. Dia sudah kalah telak. Intan, mendengar rekaman itu, hanya bisa membenamkan wajahnya di lutut dan menangis semakin keras. Polisi kedua memborgol tangan Davin di belakang punggungnya. Bunyi, klik, dari borgol itu terdengar begitu nyaring. Saat itulah, ketika semua kesombongannya luntur, Davin menatap Lisna. Bukan lagi dengan amarah, tapi dengan jurus terakhirnya, putus asa. Lisna? Panggilnya, suaranya kini bergetar. Sayang dengar mas. Dia menjatuhkan dirinya ke lutut, sejauh yang borgol itu izinkan. Dia berlutut di depan Lisna, di teras rumah yang sangat ingin ia rampas. Maafkan aku, sayang. Aku hilaf. Aku dibutakan uang. Aku terdesak utang. Tapi aku pernah mencintaimu, Lisna. Sumpah. Di awal aku benar-benar mencintaimu. Sebelum aku tahu soal semua ini. Lisna menatapnya. Dia mencari sisa-sisa cinta yang pernah ia rasakan untuk pria ini. Tapi tidak ada. Yang ada hanya kehampaan yang dingin. Tolong, Lisna jangan lakukan ini, Davin menangis. Air mata buaya mengalir di pipinya. Kasihani aku. Ini rumah kita. Ini masa depan kita. Aku janji aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal. Aku ceraikan Intan. Aku akan cium kaki kamu. Lisna, tolong. Permohonan itu begitu menyedihkan. Tapi Lisna sudah tidak merasakan apa-apa. Dia sudah mati rasa terhadap pria itu. Lisna melangkah maju satu langkah. Dia berdiri tepat di depan suaminya yang sedang berlutut. Dia menatap Davin, pria yang telah menghabiskan 3 tahun hidup bersamanya, pria yang merencanakan kehancurannya. Cinta, ucap Lisna. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di seluruh teras. Tidak ada getaran, tidak ada amarah. Hanya ketegasan yang mutlak. Davin mendongak, ada sedikit harapan di matanya. Apa itu cinta, Mas? Lanjut Lisna. Apa cinta itu? Merencanakan pernikahan sejak 3,5 tahun lalu? Setelah kamu menemukan bagan silsilah keluargaku dan menulis target utama di bawah namaku. Mata Davin membelalak ngeri. Dia tahu Lisna tahu. Tapi dia tidak tahu kalau Lisna tahu sedalam itu. Apa cinta itu? Lanjut Lisna, suaranya sedikit meninggi, menjauhkan aku dari semua orang, melarangku bekerja, bilang aku nggak perlu pintar, yang penting nurut, supaya aku tetap bodoh. Lisna, aku bisa jelaskan. Apa cinta itu? Potong Lisna, tidak membiarkannya bicara, datang ke sini diam-diam, mengancam Pak Jaka, orang tua yang sudah menjaga rumah ini, memalsukan tanda tanganku di atas surat kuasa. Apa cinta itu? Kata Lisna lagi, kini gilirannya yang menangis, tapi bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan, bercumbu dengan wanita lain di villa sewaan, sementara kamu menempatkan aku di kamar sempit dekat dapur. Dan apa cinta itu? Teriak Lisna di akhir kalimatnya, menyebutku istri bodoh, dan berencana membuangku ke rumah sakit jiwa setelah semua hartaku kamu ambil.
Setiap pertanyaan Lisna adalah paku yang menancap di peti mati Davin. Davin tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, bahunya terguncang. Kamu tidak tahu apa itu cinta, Davin, bisik Lisna. Kamu hanya tahu keserakahan. Dan kamu meremehkan aku. Kamu pikir jilbab ini adalah simbol kebodohan. Kamu pikir karena aku istri yang patuh, aku tidak punya otak. Lisna mengusap air matanya. Dia menatap Davin, lalu ke Intan yang sedang dibantu berdiri oleh polisi wanita yang baru tiba. Kamu benar soal satu hal, Mas, kata Lisna. Ini memang rumah. Tapi ini rumahku, bukan rumah kita. Lisna berbalik menatap Pak Jaka dan Pak Setio. Rumah ini, katanya, suaranya kembali tenang, tidak menerima pengkhianat. Dia menoleh ke polisi. Pak, tolong bawa mereka. Saya tidak mau udara bersih di rumah saya kotor lebih lama lagi karena mereka. Itu adalah kalimat terakhir. Polisi menarik Davin yang sudah lemas. Dia tidak lagi melawan. Dia seperti boneka kain yang putus talinya. Intan hanya bisa menangis pasrah sambil diseret pelan. Lisna berdiri tegak di teras, memandangi mereka digiring keluar dari gerbang kayu besar itu. Davin sempat menoleh satu kali lagi, tatapannya penuh kebencian. Lisna tidak gentar. Dia membalas tatapan itu sampai Davin dibelokkan di tikungan jalan setapak. Hening. Pak Jaka mendekati Lisna. Semuanya sudah selesai, Non. Lisna menarik napas panjang. Udara pegunungan itu terasa sangat segar. Belum, Pak, jawab Lisna. Ini baru permulaan. 1 tahun kemudian. Perkebunan teh di kaki gunung itu tampak hijau dan subur. Para pemetik teh, kebanyakan ibu-ibu dari desa sekitar, bekerja sambil bersenandung. Di antara mereka, berjalan seorang wanita. Ia memakai celana panjang longgar, kemeja lapangan, sepatu bot, dan jilbab praktis yang tersemat rapi. Ia adalah Lisna. Penampilannya sudah jauh berubah. Wajahnya tetap teduh, tapi matanya memancarkan kepercayaan diri dan ketegasan yang tidak ada di sana setahun lalu. Dia bukan lagi Lisna yang pemalu dan penurut. Dia adalah pemilik, pemimpin, dan pengelola perusahaan perkebunan teh warisan kakeknya. Bu Lisna, sapa seorang mandor, Pak Surya. Laporan panen minggu ini sepertinya akan melebihi target, Bu. Kualitas daunnya terbaik. Lisna tersenyum, mengambil beberapa pucuk daun teh dan mengamatinya. Alhamdulillah, Pak. Tolong pastikan bonus untuk para pemetik disiapkan. Kesejahteraan mereka adalah prioritas. Siap, Bu. Mereka semua senang sekali sejak ibu yang pimpin, kata Pak Surya tulus. Lisna mengangguk dan melanjutkan jalannya. Dia tidak hanya mengambil alih warisan itu. Dia membangunnya. Setahun terakhir adalah tahun belajar yang luar biasa. Dia mengambil kursus manajemen bisnis, agronomi, dan ekspor. Dia membenahi administrasi perusahaan yang selama puluhan tahun dikelola secara tradisional oleh Pak Jaka. Dia tidak melupakan desa. Dengan keuntungan perusahaan, dia memperbaiki jalan desa. Dia membangun kembali musola kecil di tengah desa, menjadi masjid yang lebih layak. Dia juga mendirikan TPA gratis untuk anak-anak pekerja, memastikan mereka bisa membaca Al-Quran dan mengenyam pendidikan dasar. Dia menjadi ibu bagi seluruh desa, sosok yang dihormati dan dicintai. Dia berjalan kembali menuju rumah. Rumah kayu besar itu kini tampak hidup. Tidak lagi sepi dan misterius, tapi menjadi pusat komando yang hangat. Teras yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatannya, kini menjadi tempatnya minum teh sore hari bersama Pak Jaka. Pak Jaka masih setia mendampinginya. Posisinya bukan lagi sekadar penjaga. Lisna mengangkatnya sebagai penasihat senior, menghargai setiap pengalamannya. Bu Lisna, sapa Pak Jaka dari kursi goyangnya. Beliau tidak pernah bisa sepenuhnya menghilangkan panggilan Non. Pak Setio sudah menunggu di dalam. Beliau bawa kabar. Jantung Lisna berdebar sedikit. Dia tahu kabar apa ini. Hari ini adalah sidang putusan. Lisna masuk ruang tamu yang dulu terasa asing, namun kini menjadi ruang kerjanya. Pak Setio berdiri menyambutnya, tersenyum lebar. Selamat siang, Bu Lisna. Saya bawa kabar baik. Atau, kabar yang adil, kata Pak Setio. Lisna duduk, merapikan jilbabnya. Bagaimana putusannya, Pak? Sesuai dugaan kita, jelas Pak Setio. Semua bukti rekaman, dokumen palsu, dan kesaksian Pak Jaka sangat kuat. Tuan Davin, dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Penipuan berencana, pemalsuan dokumen,
dan upaya perampasan aset. Berapa lama? Tanya Lisna pelan. Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun. Lisna menarik napas panjang. Waktu yang sangat lama. Dan Intan? Nona Intan, karena bersikap kooperatif selama persidangan dan terbukti hanya kaki tangan, mendapat hukuman lebih ringan. 5 tahun penjara. Semua aset Davin yang tersisa, yang ternyata tidak banyak dan penuh utang, disita negara untuk membayar kerugian. Dia benar-benar kehilangan segalanya, kata Pak Setio. Lisna terdiam sejenak. Tidak ada rasa senang atau tawa kemenangan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban di pundaknya selama setahun terakhir, bayang-bayang masa lalu itu, akhirnya benar-benar terangkat. Selesai. Malam itu, berita tentang putusan itu muncul di program berita kriminal malam. Pak Jaka menyalakan televisi di ruang tengah. Wajah Davin dan Intan muncul di layar. Keduanya memakai seragam tahanan berwarna oranye. Davin terlihat kurus, matanya kosong, janggutnya tidak terurus. Intan menangis terseduh-seduh saat kamera menyorotnya. Sang reporter menceritakan kronologi bagaimana seorang suami serakah mencoba merampas harta warisan istri yang dia kira bodoh. Lisna berdiri di ambang pintu, menonton berita itu dalam diam. Dia melihat sosok pria yang pernah menjadi suaminya, kini menjadi pesakitan yang hina. Pak Jaka menoleh, mau saya matikan, Bu? Lisna menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Dia menonton sampai akhir. Sampai wajah Davin hilang dari layar. Lalu, Lisna mengambil remote dan mematikan televisi itu sendiri. Masa lalu sudah selesai, bisiknya. Dia berjalan keluar menuju teras. Udara malam pegunungan begitu dingin dan jernih. Dia memeluk dirinya sendiri, menatap langit yang penuh bintang. Ponselnya di saku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak ia kenal. Lisna, ini Ibu. Ibu Davin. Tolong, Nak. Ibu mohon. Maafkan Davin. Dia hilaf. Tolong bantu dia. Dia anak ibu satu-satunya. Tolong bebaskan dia. Lisna membaca pesan itu. Dia teringat ibu mertuanya, wanita yang dulu juga sering memandangnya rendah, yang selalu memuji-muji Davin setinggi langit dan menganggap Lisna beruntung mendapatkan anaknya. Tangan Lisna gemetar sesaat. Ada sisa-sisa rasa iba di hatinya. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia menekan lama nomor itu. Muncul pilihan, blokir kontak. Dia menekannya tanpa ragu. Dia meletakkan ponselnya. Dia tidak lagi terikat pada mereka. Dia bebas. Pak Jaka keluar, membawakan secangkir teh panas. Teh dari kebun ibu sendiri. Silakan. Lisna mengambil cangkir keramik itu. Hangatnya menjalar ke tangannya. Dia menghirup aromanya yang wangi. Teh dari tanahnya sendiri. Dia tersenyum. Senyuman yang tulus dan damai. Dia akhirnya benar-benar pulang.